Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah AC Beko. Ini AC masih baru teman-teman ya. Baru beberapa bulan pemasangan, kemudian AC Beko ini kemudian tidak dingin teman-teman ya. Dan di sini untuk teman-teman semua. Jadi kalau pemasangan AC pastikan di bagian flaringan teman-teman ya. Jadi di bagian flaringan di sini harus kita benar-benar nggak ada kebocoran apapun, karena di sini untuk AC Beko ini masih baru dan tidak mungkin AC ini baru langsung rusak seperti itu teman-teman, langsung tidak dingin ya. Oke, kemudian kita akan coba cek di bagian sambungan. Rata-rata untuk pemasangan instalasi AC itu rata-rata di bagian nepel ini ya, di bagian flaringannya ini kadang pecah, kemudian masih ada rembesan, sehingga waktu pemasangan AC baru ketika 1 bulan kemudian AC ini menjadi tidak dingin karena ada kebocoran freon ya. Nah, ini dikarenakan ya kesalahan saat saat instalasi teman-teman ya. Dan ini kalian bisa lihat di sini untuk tekanan ini masih mati ya, dalam posisi mati di sekitar 250. Oke, sekarang kita akan coba langsung kita cek di bagian sambungan ataupun di bagian flaringan ini teman-teman ya. Nah, kalian bisa gunakan sabun seperti saya ini teman-teman. Jadi cara ngetesnya seperti itu. Baik itu saat instalasi kalian wajib cek terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum membuka keran. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan. Di sini kita harus teliti teman-teman ya, apakah masih ada kebocoran atau tidak di bagian flaringannya ya. Nah, di sini saya menggunakan sabun. Kita lakukan pengecekan satu persatu di bagian flaringan ataupun di bagian nepel ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, perhatikan di sini, walaupun sedikit, ini akan menyebabkan AC tidak dingin, dan lama kelamaan nanti AC malah tidak bisa dingin teman-teman, tidak bisa dingin maksimal ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya. Nah, ini masih ada gelembung-gelembung udara ataupun freon yang keluar nih teman-teman ya. Besar kemungkinan ini terjadi flaringan yang pecah ataupun masih flaringannya masih kurang bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya, ini kelihatan nih teman-teman. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti teman-teman ya saat instalasi. Karena nanti yang dirugikan itu konsumen kita teman-teman ya. Nah, ini ada gelembung-gelembung ini. Ini padahal udah diisi selama 5 kali teman-teman ya. 5 kali udah dicek berkali-kali, 1 bulan pemasangan, kemudian isi freon, kemudian 1 bulan lagi di sini dilakukan isi freon. Terus seperti itu teman-teman. Dan ini saya yang terakhir itu ke-6 kalinya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ketika ada kesalahan saat instalasi, ini nggak bisa kita garansikan ya, karena ini murni dari instalasi yang yang salah teman-teman ya, atau yang kurang pas lah kayak gitu teman-teman. Kecuali AC tersebut memang benar-benar instalasi udah benar, kemudian ada problem di bagian AC-nya, baru ini akan bisa kita garansikan teman-teman. Sebenarnya ini nggak bisa kita garansikan, mau merek apapun tetap ketika ada terjadi kesalahan saat instalasi itu tetap nggak bisa kita garansikan seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan AC baru itu perlu diwaspadai juga teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan coba melakukan pemelasingan nanti teman-teman ya. Jadi kita cek di bagian flaringan. Setelah kita cek, kemudian kita flaring ulang. Setelah itu nanti kita flashing, kemudian nanti kita akan coba isi freon ulang lagi teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya buka ya untuk di bagian nepel. Kalian bisa lihat di bagian flaring ya. Nah, ini di bagian pipa, ini flaringannya pecah-pecah nih teman-teman ya. Kalau misalkan udah pecah-pecah seperti ini, jangan diteruskan. Mending kalian flaring ulang teman-teman ya. Nah, kalau yang masih bawah ini kan nggak ada ya, masih mulus ya. Ada cuman ya sedikit, nggak terlalu pecah yang di bagian atas ini teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba potong dan kemudian di sini saya melakukan flaring ulang. Jadi kalau mau flaring ya,
Ini usahakan jangan terlalu tipis, kemudian pilih yang bagus ya untuk alatnya supaya nggak terjadi pecah seperti ini. Nah ini pecah-pecah nih teman-teman ya. Tuh, ini udah tipis juga. Jadi kalau misalkan udah kita tekan bautnya malah dia nggak ngepas teman-teman ya, masih ada yang bocor. Nah di sini saya melakukan flaring ulang. Nah kalian bisa perhatikan juga teman-teman ya untuk flaringannya. Nah ini harus hati-hati apakah masih ada yang pecah atau tidak ya. Kemudian cutternya harus yang bagus. Oke, jadi di sini udah selesai kita flaring ulang. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini rapi, masih tebal juga untuk pipanya. Jadi ketika kita dorong di bagian nipple di sini masih ada space ya. Jadi jangan terlalu tipis-tipis banget nih teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ada juga yang sampai dikasih solatip juga teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian kasih solatip kemudian flaringan di sini masih pecah ya percuma teman-teman ya. Nah ini masih bagus nih teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan AC baru ini hanya info saja buat teman-teman yang baru memulai di bidang pendingin ya. Kalian bisa perhatikan saat instalasinya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Di sini udah kita pasang untuk di bagian nipple. Di sini nggak ada freon yang keluar ya, nggak ada kebocoran. Pastikan semuanya nggak ada kebocoran, baru kita trial lagi teman-teman ya untuk AC Beko ini teman-teman ya. Nah kemudian di sini ketika masih terjadi kebocoran, kalian bisa tutup kembali untuk di bagian kunci L-nya teman-teman ya. Kunci L kalian tutup kembali, kalian bisa langsung perbaiki lagi ya di bagian flaringan ini teman-teman ya. Nah setelah udah nggak ada, baru kalian buka semuanya dan kemudian langsung kalian hidupkan untuk AC-nya. Oke, mungkin itu aja info dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya banyak yang tahu teman-teman ya. Dan kemudian jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.